Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita sedang berada di kandang aviari dan di sini banyak pelajaran penting yang harus teman-teman ketahui ya. Nah, di sini ada suatu kejadian nih di situ. Ya, tuh teman-teman bisa lihat. Tuh ya, saya zoom. Nah, di situ ada bangkai anak murai batu ya, bangkai trotolan. Sebenarnya trotolan ini udah lumayan besar ya, udah sebulanan umurnya. Tapi dia mati ya. Kenapa? Ada sebabnya teman-teman sekalian. Nah, di sini ada jangkrik. Alhamdulillah aman karena jangkriknya aman. Nah, jadi faktornya adalah jangkrik mutus lagi teman-teman sekalian ya. Kemarin sempat mutus dan akhirnya saya hemat-hemat. Karena apa? Karena di sini lagi beranak kecil, di sini lagi ngeram, otomatis nggak ada yang bisa saya jadikan ini ya, kalau kasarnya itu saya tumbalkan gitu ya. Nah, karena ya semuanya lagi berproduksi ya. Kalau misalkan yang satunya lagi masa ganti bulu dan lagi macet ya, mungkin akan saya ini kasih fur aja teman-teman sekalian, nggak saya kasih jangkrik, seperti itulah kira-kira. Namun karena semuanya lagi berproduksi, otomatis ya saya harus bagi-bagi seadil mungkin ya. Nah, dan ternyata ya tetap saja ya, karena di sini konsumsinya lebih besar daripada murai batu yang lainnya. Nah, di sini jangkriknya itu bisa 2 sampai 3 kali lipat dari murai batu yang ternakan biasa dalam sini ya. Karena apa? Karena di sini pastinya jumlahnya lebih besar ya, lebih banyak, dan anakannya sudah mulai dewasa ya. Di sini ada 2 ekor. Nah, tinggal 1 ekor ya. Sebelumnya 3 ekor, tinggal 1 ekor. Yang satunya masuk kolam ya, sebelum kolamnya kita perbaiki. Nah, itulah teman-teman sekalian. Pentingnya itu menjaga kestabilan pakan ya dalam kandang. Nah, bukan hanya menjaga kestabilan birahi, tapi pakan pun juga kita pertimbangkan, kan seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangkrik adalah salah satu sumber kehidupan yang paling penting untuk murai batu kita ya, karena ibaratnya ini makanan pokok ya, makanan inti dalam penangkaran itu ya jangkrik teman-teman sekalian. Nggak ada penangkaran yang menggunakan full ulat Hongkong ya, ataupun menggunakan full kroto ya. Nah, otomatis apa yang terjadi? Murai batunya bakal bisa saja stop produksi ya. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya kadar kroto ulat Hongkong itu sangat cepat untuk membuat murai batu menjadi ngelemak. Nah, itu sehingga produksinya menjadi terhambat. Nah, tapi di samping itu teman-teman sekalian, saya juga turut bahagia bahwasanya dari berduka cita tadi sekarang kebahagia di sini. Ini glodok andalan saya ya, yang saya sematkan juga nih. Di sini ada, kalau teman-teman mau beli. Nah, ini sudah menetas lagi ya anakannya. Tuh, alhamdulillah 3 ekor ya. 3 ya teman-teman ya. Tuh, bisa kelihatan ya. Tuh anakan murai batu. Ciblek juga udah keluar tadi. Anakannya udah terbang-terbang, nggak tahu kemana itu terbangnya. Ya. Nah, anak ciblek udah kabur. Nah, walaupun kondisi indukannya bisa teman-teman lihat di sini ya. Tuh, betinanya seperti ini. Tuh, ekornya aja nggak ada, sayapnya udah banyak yang kurang, bapakannya hampir sama aja ya. Nah, itu teman-teman sekalian, tapi mereka masih bisa berproduksi dengan maksimal, alhamdulillahnya ya teman-teman sekalian. Dan sebenarnya ini udah kasihan juga saya teman-teman sekalian, kalau dipaksa nggak saya paksa juga sih, karena kehendak mereka juga berproduksi ya. Ini alami aja ya, mereka mau produksi ya produksi gitu. Tapi dengan kondisi tubuh yang bulu yang seperti ini, memang sebenarnya tidak baik ya, kasihan juga gitu ya. Cuma untuk sementara dia masih bisa terbang ya, masih bisa mencari makan ya, alhamdulillah produksi pun masih lancar. Tuh anakannya yang satu lagi di situ tuh. Nah, itu jadi tinggal 1 ekor ini
ya, yang satunya masuk kolam, yang satunya mati karena nyilet, yang satunya ya ini satunya ya. Ini sebenarnya agak nyilet juga teman-teman sekalian. Bisa kita lihat ya, burung nyilet itu ciri-cirinya ya seperti ini nih. Turun, sayapnya turun ya. Kemudian dia terlalu manja ya. Kalau liar, kalau dia murai batunya itu sehat gitu ya, nggak nyilet, biasanya itu sayapnya itu pasti rapat. Dan juga dia terbangnya kayak petir. Nah, kali ini belum nih. Nah, cuma ini kemarin saya akalinya dengan cara menggunakan ini ya, jangkrik. Kemudian jangkriknya saya kasih ini nih. Nah, ini nih teman-teman sekalian, racikan pakan ya. Yang sebenarnya racikan pakan ini kan membuat birahi juga, membuat gemuk juga teman-teman sekalian. Nah, makanya saya pakai ini ya. Nah, itulah dia hasilnya. Indukan jadi produksi terus. Nah, tapi teman-teman sekalian, di sini sebenarnya murai batu yang seperti ini lebih baik memang kita istirahatkan ya. Cuma terkadang juga kita istirahatkan pun dia juga masih gimana ya, masih terus bertelur ya, karena dia masih subur teman-teman sekalian. Dan juga malah dia stres ya. Nah, karena ada juga dulu yang seperti ini ya di penangkaran, ada penangkaran yang saya kenal di sini itu sama seperti ini kondisinya. Udah 2 tahun itu nggak ganti-ganti bulu, produksi terus, tapi anaknya juga maksimal ya. Sampai bulunya kayak gini ya, bulunya itu udah nggak ada lagi ya, karena memang udah masanya ya. Bulu burung itu kan paling nggak itu kan setahun itu sekali lah, atau 1,5 tahun itu lah paling lama. Itu udah paling lama sekali teman-teman sekalian. Itu pun kalau dirawat. Kalau nggak dirawat ya, contoh maksudnya nggak dirawat itu kan nggak kita kasih vitamin, nggak kita kasih sampo-sampoan yang bagus gitu ya, anti kutu dan sebagainya. Nah itu. Tapi kalau misalkan dia udah alami aja itu biasanya 6 bulan ya, 1 tahun tuh udah ganti. Nah, ini termasuk dipaksa. Cuma itulah teman-teman sekalian, di samping itu yang paling penting dari segalanya yaitu adalah pakan ya. Kalau pakan yang nggak tercukupi ya, seperti inilah yang akan terjadi teman-teman sekalian. Bentar ya, kita dekat lagi. Nah, ini nih kayak gini nih. Saya kaget banget kok ada apa di situ. Ternyata ada bangkai anakan murai batu ya. Padahal udah kita harapkan lah ibaratnya seperti itu teman-teman sekalian ya. Cuma kita nggak bisa ngomong lagi teman-teman sekalian ya. Udah terjadi ya, gara-gara memang beberapa hari lalu, 3 hari lalu atau 4 hari lalu ya itu. Nah, dia ngefeknya tuh bukan waktu kosongnya, tapi 2-3 hari setelah kejadian itu ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang misalnya kita jor-jor aja, kalau dia udah terlalu lemas itu ya tetap saja tidak terselamatkan gitu teman-teman sekalian. Oke, jadi pentingnya menjaga kestabilan pakan ya, dengan cara ya, kalau saya itu sebenarnya caranya dengan menyimpan banyak nomor tukang jangkrik ya, tapi nyatanya ya seperti ini teman-teman sekalian ya. Dan saya juga kurang melihat kemarin, kurang memantau ya. Seharusnya kalau kita kurang jangkrik, kita bantu dengan kroto dan mungkin pakan yang lainnya ya. Kesalahan saya mungkin di situ. Nah, itu suatu pelajaran mungkin bagi teman-teman sekalian supaya nggak jadi hal yang demikian ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.